Indonesia sebagai tuan rumah tentunya sudah menyiapkan pertunjukan yang spektakuler. Seperti apa spektakulernya? Saya sudah bersama dengan Creative Director dari Asian Games 2018, Mas Tama, yang tentunya punya cerita. Halo Mas Tama. Halo. Nah, yang pengen ditanyakan, untuk seorang Wisnu Tama, ini butuh waktu berapa lama Mas mempersiapkan ini semua? Cukup lama ya, rasanya 1 tahun lebih, dan merancang dari awal, konsep dan seterusnya, lalu persiapan pre-production, mengimplementasikan itu, ya kan, menerjemahkan itu menjadi budget, propose dan lain sebagainya, akhirnya masuk mengeksekusi, ya, segala macamnya panjang lah, prosesnya sangat panjang ya. Buat acara yang jauh lebih simpel aja kurang lebih setahun ya. Jadi sebenarnya persiapan ini waktunya cukup mepet gitu ya. Kalau kita lihat kayak semacam Olimpiade di London misalnya gitu, itu kan panitianya udah 10 tahun dibentuk gitu ya. Kita kan relatif baru 2 tahun. Jadi memang pada saat membuat acara ini kita menjadi unik gitu ya, menjadi berbeda, kreatif gitu ya. Oke, nah ini kan konsepnya bisa dibilang cukup grande gitu Mas. Tentunya ada pihak-pihak juga yang memang Mas Tama pertimbangkan untuk terlibat sebagai tim Mas Tama. Bisa diceritakan nggak Mas proses kreatifnya, siapa-siapa aja yang terlibat gitu? Tentunya banyak yang terlibat ya dari segi kreatif. Misalnya ada Mas Denny Malik, koreografer, ada Mas Eko Supriyanto, ya kan, koreografer. Ada Mas Adi MS, musik arranger, ada Ronald Steven, gitu ya. Dan banyak sekali ya, macam-macam, ada Dinan Faris, dari Jember Festival, ya. Banyak sekali lah gitu. Tapi memang perjalanan konsep kreatif ini ya begitu panjang begitu ya, dan banyak hal yang kita mesti pertimbangkan juga. Bahkan yang terlibat dari segi kreativitasnya, bahkan Pak Erick Thohir sebagai ketua, dan kebetulan beliau juga bidang usahanya mirip sama saya, jadi kita punya frekuensi diskusi yang sama gitu ya. Membantu terlibat dalam hal ini juga. Untuk koordinasi dengan timnya sendiri gimana Mas Tama? Ya koordinasinya luar biasa ya menurut saya ya, karena bayangin penari ada 4.000 gitu, jadi ada sub-sub koordinasi segala macam yang selama berbulan-bulan latihan, itu kan nggak mudah juga gitu ya. Yang bukan hanya sekedar koreografinya, tapi juga logistiknya, transportasinya, dan segala macam. Kita udah latihan lebih dari 3 bulan yang lalu kan. Sebelumnya kita create sistem dulu, bagaimana mengatur mereka, berkoordinasi mereka, bahkan koreografi juga ada sistem. Kalau enggak kan membingungkan kan, ribuan orang begitu ngaturnya. Jadi ada sebuah sistem yang kita terapkan ya, sehingga bisa dengan sistem dan software dan teknologi yang sekarang itu, jadi kita untuk bisa berkomunikasi Mas? Untuk berkomunikasi, berkomunikasi dan berkoordinasi. Oke, sampai segitunya Mas? Iya, sampai segitu. Jadi kalau kamu lihat nanti di saat rehearsal bahwa semua penari itu nggak dengar musik melalui speaker, semua mereka melalui earpiece. Semua 4.000 earpiece? Semua performer tidak ada yang mendengarkan dari speaker, semua menggunakan earpiece. How did you get that idea, Mas? Nah, itu ya sebuah sistem yang paling sekarang, yang paling ada dan memang belum pernah diimplementasi di Indonesia. Biasanya kan kalau performer kan dengar speaker paling divanya aja pakai earpiece, kalau ini semuanya. Jadi nggak ada delay, nggak ada apa segala macam. Bahkan bukan hanya mereka dengar lagunya aja, tapi komunikasi kita, koordinasi ngatur-ngaturnya. Makanya kalau lagi latihan nggak berisik. Berarti bisa dibilang ini sejarah ya Mas? Ya rasanya sih waktu Asian Games yang pertama kita lakukan sejarah ya. Pasti juga opening ini juga pasti akan menjadi sejarah juga ya. Oke. Ini nggak sabar buat ngelihat nanti. Terima kasih Mas Tama waktunya. Sama-sama. Lancar semuanya. Amin ya robbal Sukses. alamin. Terima kasih.